Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur, kita akan menanjak jalan nanjak ya di daerah Giri, Kebomas, menuju arah makam Sunan Giri, menuju arah Raden Supeno ya, putra Sunan Giri, yaitu di Giri Kedaton. Kalau Sunan Giri di Bukit Giri. Kemudian kita menuju ke Buyut Rampung ya. Nanti lagi kita menuju ke penembahan para ulama-ulama atau orang kepercayaannya dari Mbah Giri, Sunan Giri ya. Sana ini jalur Kebomas ya, itu turunan kita naik sini ya, nanjak terus. Oke dulur ya, kita lanjutkan perjalanan dulu dulur. Semoga semua sehat dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan. Kita mulai bikin channel hari ini. Semoga barokah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen serta ditonton. Videonya ditonton minimal 5 menit baru jadi penyemangat dari para youtuber pemula ya. Ini kalau nanjak sini ke arah Putri Cempo, Gunung Petukangan dulu. Kita muter dulu sedikit. Ini di samping kanan saya ini Telaga Pegat. Telaga Pegat ini ya boleh dibilang cukup keramat dulur. Ada naganya di sini. Ya, saya supranatural. Saya pernah berhadapan dengan naga di sini. Kita muter dulu. Ini daerah Telaga Pegat nih ya. Ini tempat pemandiannya para santri Sunan Giri ya. Zaman dulu mungkin sumur belum ada dan sebagainya. Ini tempat yang sangat tinggi dan tidak pernah kering dulu ya. Telaga Pegat, daerah Giri Kebomas. Dan saya sebagai ahli supranatural pernah menguji kedahsyatan telogo ini ya. Nah, ternyata di sini telogo ini ya, maaf ya, ini berdasarkan pemahaman keilmuan kami sebagai supranatural ya, saudara-saudaraku. Jadi saya pernah membuktikan ya dengan murid saya ajak cek telogo ini, ternyata ada naga yang sangat sakti ya, titipan dari perintah dari Kanjeng Ratu Kidul untuk jadi Sengborokso atau penjaga di kolam ini. Nggak tahu dia menjaga kolam ini atau penjaga Sengboroksonya daerah Giri ya. Nah, kita pernah langsung interaksi ya dulur-dulur. Nah, jadi bukan hanya omong kosong karena kita ahli supranaturalis ya. Kita lanjut ke perjalanan. Ini bukan telaga biasa nih ya, tapi baik ya, sosok itu baik. Semua jadi perintahnya dari Kanjeng Ratu Kidul dulur. Saya tahunya dari naga ini juga. Setelah dia mau kalah, ternyata dia lari dan minta bantuan atau pulang ke
Segoro Kidul. Dan kita kejar terus sampai Segoro Kidul, ternyata ketemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kita lanjutkan perjalanan dulu ke daerah Giri ya. Daerah-daerah keramat dulur, daerah-daerah sakral. Nah itu warung kopi situ yang saya hampir disamber sama petir yang sangat aneh, petir gabung puting beliung yang bisa melintir menara yang terbesar. Di daerah Bukit Giri dulur, pusat religi nih. Di sekeliling ini ada makam wali, ada makamnya wali Allah, ada makamnya orang suci, ada makamnya orang super sakti, super keramat, super sakti, super keramat. Truk atret isi barang di Indomaret seputaran Giri Kedaton. Itu kalau belum Giri dulur, itu Giri Kedaton, kerajaan Islam pertama. Ada makamnya Raden Penuh, putra tercinta dari Kanjeng Sunan Giri. Kita lanjutkan perjalanan. Tujuan kita adalah ke makam keramat, dikenal dengan Buyut Krampung ya, Buyut Krampung. Terus juga pohon keramatnya yang ada banaspatinya yang berbentuk naga api dulur, melilit di pohon yang sangat besar, yang sudah pohon yang sudah mungkin ribuan tahun atau ratusan tahun lah. Kita menuju ke sana. Nanti kita ke Singoludro, ke Mbah Singoludro, yang Singoludro, kuburan yang sangat keramat, sangat keras, sangat pokoknya nggak boleh macam-macam. Ambil rantingnya aja nggak boleh dah. Ambil ranting dari pepohonan sekitar situ aja nggak boleh. Sangat keras, super keras. Namanya aja ada Mbah Eyang Singoludro ya. Singoludro artinya singo ngamuk ya. Jadi memang simbolnya keras, super keras. Nah ini sebelah kanan ini dulur, ini makam Mbah Giri, Sunan Giri dulur ya. Ini makamnya Kanjeng Sunan Giri. Kapan-kapan kita kesini dulur, kita kupas satu persatu sampai tuntas ya. Tuntas kita kupas satu persatu, termasuk yang tidak diketahui oleh para peziarah yang sudah ribuan kali kesini. Saya akan kupas semua misteri di sini, rahasia di sini, termasuk gua-gua yang berada di belakang masjid, di bawah masjid, di hutan-hutan sekitar Giri Kedaton. Ini sekitar Bukit Giri ya, makaman Sunan Giri, Sunan Prapen, kemudian para panembahan-panembahan, kemudian para ulama-ulamanya dari Mbah Giri ya. Kita kupas tuntas nanti. Tapi kita sekarang sedang mau menuju, niat ingsun mau menuju ke makam super keramat dan pohon super keramat di daerah makam yang Buyut Krampung ya. Super dahsyat, bentuknya banaspati, naga api, bentuknya naga api yang melilit di pohon yang super besar yang sudah ratusan tahun atau 1000 tahun ya. Banaspati bisa menjelma jadi apa saja ya, tapi yang sering dilihat orang adalah naga api ya, melilit di pohon yang tingginya sekitar 100 meter barangkali ya, atau 75 meter lah, dan diameternya sangat besar ya. Nanti aja kita lihat. Kita lanjut perjalanan. Ini masih di daerah makamnya Sunan Giri.
jalur menuju parkiran bis wisata religi ke makam Sunan Giri dan kawan-kawan. Kita menuju ke parkiran bisnya para wisatawan lokal dan internasional, lokal dan mancanegara. Wisata religi Kanjeng Sunan Giri Gresik ya. Jadi ini dulur-dulur ya, para peziarah ya, semua para peziarah, apalagi yang sudah bolak-balik ziarah di daerah Sunan Giri, kalian harus paham betul ya, Sunan Giri itu hanyalah sunan di daerah sekitar yang namanya Giri, daerahnya dulu namanya Giri ya, kemungkinan ya apa ya, kecamatan ya dulu. Nah, di atas beliau itu ada namanya Sunan Gresik, Sunan sak Kabupaten Gresik, itu namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, sang guru ahli tauhid sekaligus dedengkot utama atau sesepuh utama dari buyutnya para wali songo lah kalau boleh dibilang tentang kewalian ya. Nah, karena periode dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Wali Songo itu ratusan tahun dulur ya. Nanti kita lanjut lagi perjalanan dulur. Jadi jangan keliru. Di atas Sunan Giri di Gresik ini ada namanya Sunan sak Gresik ya. Sunan tuh boleh dibilang kiai ya gitu ya. Kalau dulu itu Sunan kiai yang pokoknya kiai yang the best of top lah ya. Kalau versi Islami istilahnya mustahid lah. Tapi kalau Sunan Giri itu hanya sekitar Giri saja ya. Giri itu kemungkinan dulunya itu mungkin masuk satu kecamatan saja, namanya Sunan Giri. Nah, untuk yang satu Kabupaten Gresik ada yang namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, itu baru Sunan Gresik ya, dulur. Harus paham ya para peziarah ya. Saya tahu nih banyak yang belum paham. Terus apa itu Wali Songo? Ya, Wali Songo itu nama sebuah kelompok ya, atau institusi ya. Namanya Wali Songo. Nah, oleh sebab itu bergantian dipimpin oleh beliau-beliau para mubalik terkenal yang dikenal dengan nama Wali Songo. Padahal nama mereka bukan Wali Songo. Wali Songo itu nama persatuannya, perkumpulannya. Nah, termasuk Syekh Jumadil Kubro adalah ketua pertamanya Wali Songo periode pertama. Kemudian Sunan Ampel, ketua Wali Songo periode kedua. Kemudian Sunan Giri, ketua Wali Songo, boleh dibilang komunitas atau grup atau lembaga Wali Songo periode ketiga, dan seterusnya dulur ya. Paham ya dulur ya, harus paham ya. Ini saya berusaha memberi pencerahan sebagai orang yang berpengalaman ya dulur ya. Oke ya, kita lanjut perjalanan dulur. Mohon doa restunya. Surabaya, belok kanan Pemda Lamongan, Kabupaten Gresik, kantor Kabupaten Gresik, kantor Polres, Terminal Buter, dan menuju Lamongan, Tanah Babat, Bojonegoro, belok kanan Tuban, dan seterusnya. Kita sudah mendekati area, sasaran hari ini yang akan kita bikinkan konten ya, sekaligus saya tambahi pencerahan ya.
Kemudian saya tambahi pencerahan-pencerahan ya, supaya tidak pada gagal paham ya. Contoh tadi Wali Songo, apa itu Wali Songo ya? Wali Songo itu bukan 9 wali itu. 9 wali itu yang ada di foto yang dikenal dengan Wali Songo itu ketua-ketua dari Wali Songo. Kalau Wali Songonya ya banyak. Wali Songo itu kalau zaman sekarang ini di Indonesia ini kira-kira seperti MUI gitu ya. Seperti MUI, ketuanya MUI siapa? Anggotanya ya banyak ya. Wali Songo periode pertama diketuai oleh Syekh Jumadil Kubro. Wali Songo periode atau rejim kedua dan seterusnya diketuai oleh Wali Songo ini ya. Itu ya tentang Wali Songo. Kalau Wali Songo yang sejati ya, Wali Songo yang sejati. Kalau Wali Songo sejati ya ada pada diri kita sendiri ya. 9 wali atau 9 lobang pada diri kita yang menyebabkan kita bisa hidup di alam dunia ini ya, dulur. Kita lanjutkan dulu ke makam Eyang Buyut Krampung. Konon katanya di sini orang-orang yang punya masalah, bermasalah dan sebagainya, kalau ke sini dengan hikmat, masalahnya, problemnya, musuhnya akan rampung. Nah, bahasa rampung itu bahasa Jawanya akan beres, selesai, tuntas, tas. Nah, itu ya begitu dulu ya tentang Buyut Krampung. Tapi super keramat, jangan main-main di tempat ini bro. Naga api bro, naga api raksasa melilit di pohon raksasa bro. Pohon yang berusia sudah ratusan atau ribu tahun ya. Ayo kita mulai masuki ya dulur, kita lanjut perjalanan. Raden Talang Patih ya. Makam sekaligus ini kita melewati pekuburan pemakaman umum dulu, pemakaman Islam umum dulu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke makam keramat dan pohon super keramat itu ya, Mbah Krampung alias Raden Talang Patih ya. Oke dulur, kita lanjut ya. Sampai di parkirannya dulu dulur. Ini makam bukan makam seperti Wali Songo dulur, bukan makam besar, tapi ini tempat keramat. Tidak ramai, sepi dulur. Cenderung yang kesini adalah para ahli supranatural dulur, para balian, para dukun, para kiai, para aliran-aliran torekot ya, kejawen ya, yang kesini dulur ya. Assalamualaikum ya walillah. Ya, ini makamnya walinya nih, makamnya wali Raden Talang Patih tadi ya, Buyut Krampung. Tapi itu ya dulur ya. Assalamualaikum Mbah Ali, Mbah Wali Raden Talang Patih, Buyut Krampung. Gresik, dekat dengan parkiran bis wisata religi Sunan Giri ya. Amit sewu Mbah ya. Ada kelambunya dulur-dulur ya. Kita akan menuju ke sasaran ya.
yaitu pohon super keramat yang umurnya mungkin 1000 tahun atau lebih sedikit, dimana mata ahli supranatural seperti saya melihat pohon yang super besar itu dililit oleh naga raksasa. Naganya naga api, dulur. Tapi kalau saya melihat sejatinya adalah sosok sang Ratu Banaspati, level sekelas Raja Iblis, dulur, atau Raja Jin. Santai, dulur. Ini kecil masih, dulur, pohonnya masih kecil nih. Ya. Kita lanjut ke sasaran, pohon super keramat. Cuma kadang banyak yang menyalahgunakan kekeramatan di pohon ini, dulur. Sakit hati datang, dianiaya, dijolimi, datang ke pohon ini, langsung rampung musuhnya itu. Musuhnya itu langsung rampung, dulur. Super keras ini, dulur. Kalau betul-betul terjolimi, dulur ya, terus ke sini ya, nih ke pohon, boleh dibilang Raja Iblis atau Raja Jin atau Raja Naga, naga api. Itu kalau kita terlalu dijolimi, kita datang ke sini, rampung, dulur. Ini dikenal buyut kerampung nih, rampung segala masalah, urusan tuntas tas ya. Tapi kalau bisa harus sabar, dulur, jangan gitulah ya. Emosinya kita berusaha mengampuni, memaafkan kesalahan orang-orang yang menzalim kita, dulur ya. Mantap kan, dulur ya. Ini di daerah tengah-tengah antara parkiran bis ya, parkiran bis Sunan Giri, wisata religi Sunan Giri, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan makam Sunan Giri ya. Ini di tengah-tengahnya letaknya ya, dulur ya. Kalau saya sudah terbiasa di sini, udah kayak tempat saya, dulur. Saya tempat gembleng murid-murid saya. Kebetulan ya, memang di mana-mana saya gembleng murid-murid saya ya, di tempat-tempat keramat seperti ini, di alam seperti ini ya. Karena kalau tidak di tempat-tempat seperti ini berarti omong kosong, dulur ya. Sama dengan artis-artis YouTube itu, yang film-film YouTube itu nyari-nyari tempat nggak keramat dibuat main film, dulur ya. Kasihan orang-orang awam dibodohi, dikira mereka itu beneran, padahal mereka cuma main film bohong-bohongan ya. Kalaupun film, dulur ya, kalaupun film yang asli itu nggak ngarang, dulur, ada sejarahnya. Tapi yang di YouTuber ini bikin konten-konten kayak film-filman itu masuknya tuh membohongi publik, dulur ya. Karena film-film tuh nggak ngawur. Kalau film yang resmi itu nggak ngawur. Seperti Wali Songo, nggak boleh ngawur. Film asli Wali Songo yang kita nonton dulu itu nggak ngawur. Kalau ini ngawur-ngawuran, dulur ya. Harus paham, publik harus paham ya. Ini kalau kita datang ke tempat-tempat kayak gini, mau main-main, ngetrik ya tamat riwayat kamu, dul. Ya, kita sudah dekat pohonnya. Saya biasanya begini ucapkan, Assalamualaikum, salam ya, yang buyut, saya yang bawa reksa, pohon raksasa, pohon keramat. Saya Pak Nurdin sudah biasa kesini malam hari beserta anak-anak saya atau murid-murid saya. Amit sewu mbah, kalau Somalaya, amit sewu. Ya ini pohonnya, dulur ya. Ini pohonnya, dulur. Jangan dilihat dari besarnya, dulur, tapi kalau mau seperti pohon-pohon yang wajar-wajar, ini pohonnya sudah sangat besar harusnya. Ya. Harusnya sudah sangat besar, karena dari dulu cuma segini aja, dulur. Dari dulu segini terus pohonnya, dulur ya. Pohonnya ya daunnya begitu-begitu aja tuh. Ya. Ini, dulur ya. Di sini tempat saya biasanya sama murid-murid saya nih, saya gembleng murid-murid saya di sini. Ini, dulur ya. Nah, di sini atau di sebelahnya, akar yang sebelah, dulur ya. Nah,
Kalau yang di makam tadi ada kelambu itu alirannya apa? Aliran-aliran agama Islam dulu ya. Di situ para kiai, torekot beserta kelompok-kelompoknya, para peziarah yang. Kalau kita ini orang Padepokan di sini dulu. Nah, di sini area kita nih. Orang-orang Padepokan, orang supranaturalis, paranormal, dukun, balian. Tempat kita di sini dulu. Ya. Dan beliau ini Sang Raja Naga ini sepertinya modelnya melindungi bosnya ya, tuannya atau Simborukso, daerah Krampung ini ya, perbatasan antara terminal bis wisata religi dengan makam Sunan Giri. Naga itu, naga api, Raja Naga Api ini kelihatannya melindungi atau menjaga Simboruksonya di sini. Ini di sini jangan macam-macam dulur ya, mau sumpah dan sebagainya. Kalau kamu sangat disakiti, ya kalau kamu kesini tuntas nanti musuhmu, beres musuhmu ya. Tapi ya dosa ditanggung masing-masing dulur ya. Pohon begini banyak dulur, tapi jangan disamakan dulur ya, jangan disamakan. Ini pohon ini hakikat sejatinya adalah dililit oleh Raja Naga Api dulur ya. Di pohon ini atau di tanah yang ditumbuhi pohon ini ya tempatnya Simboruksonya ya, tempatnya Simborukso, mungkin Simboruksonya Giri ya, Simboruksonya daerah Giri barangkali ya, Simborukso ya. Beda sama wali, kalau wali ya kewalian sana aliran agama. Nah, kalau aliran kejawen Padepokan namanya Simborukso, Borokso daerah setempat. Nah ini di sini tempatnya dulur nih ya. Saya juga pernah menggembleng salah satu anggota marinir ya, murid saya. Saya wanti-wanti di sini, saya sumpah untuk menjadi murid saya yang patuh, yakin dan tidak akan membelot ke tempat lain. Ternyata dia membelot ke tempat lain dulur. Dan hasilnya dulur, hasilnya beliau sudah innalillahi dulur, masih dinas sudah innalillahi ya dulur ya. Dia nggak percaya sama sekali rupanya sumpah yang saya ambil di pohon ini dulur, di tempat Simborukso ini dulur, di tempat Raja Naga. Rupanya dia nggak percaya atau nggak yakin dulur, sehingga dia pindah ke ikut Padepokan lain dulur ya. Itu pun ketika beliau sedang stroke, saya juga sering datang ke sana. Saya ajarkan ajaran-ajaran yang lurus, yang benar ya, keyakinan yang benar ya. Tapi rupanya tetap kurang dipatuhi ya. Dan akhirnya menghadap ilahi dulu ya. Masih dinas di marinir sudah menghadap ilahi ya. Assalamualaikum ya Mbak Danyang, Simborukso daerah kene ya, Simborukso khususnya Simborukso daerah kene, Semanggon daerah kene lan sak kabeh Danyang Marakayangan, para Danyang Marakayangan ya, sing manggon ning daerah kene, daerah Gresik khususnya Giri Gresik. Salam damai sejahtera. Kula Pak Nurdin ya, kula sampun sering mriki Mbah nggih, sampun sering mriki kula. Salam. Om Wilaheng, Om Wilaheng. Salam Jaya Nusantara, rahayu, rahayu, rahayu. Kita minum dulu sambil ngerokok dulu dulur ya. Ngerokok di mana nih dulur? Sini ya dulur ya. Sini mungkin enak nih dulur ya. Aduh, tubuh.
Ya. Mantap dulur. Atas kondolan saya dulur ya. Salam Jaya Nusantara, rahayu 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 ya. Biar pada gak penasaran. Aduh. Ya ngopi-ngopi dulu ya. Di tempat simbahnya. Bahwasanya dulur. Beliau ini sudah sangat kenal saya dulu. Sudah lihat. Saya sering komplain beliau saya di sini dulu. Beliau ini di sini ini super lurus dulu, nggak bisa dibuat main-main. Super lurus, super ganas dulu. Tapi kalau sama saya sama Pak Nurdin, terserah Pak Nurdin katanya. Tapi bagi yang lain jangan macam-macam dulu. Kalau nggak setruk ya mati aja. Kalau kamu mengingkari janji di tempat ini, kalau kamu mempermainkan tempat ini, kalau nggak setruk ya mati aja dulu. Biasanya begitu dulu. Raja Naga Api dulu. Pelindungnya adalah sang Raja Naga Api, alias sang Ratu. Siapa dulu? Ratu Banaspati. Ya kalau sama saya sedulur kabeh dulu. Bagi kalian mungkin suatu yang sangat mengerikan, menakutkan dulur ya. Kalau bagi saya anggap saudaraku ya. Saudaraku juga, semua adalah saudaraku ya. Termasuk sing boroksonya saudaraku ya. Kita sudah saling mengerti ya, kalau kita sudah menyatu dengan alam ya, rasa kita sudah sangat halus, sangat peka, dipenuhi dada kita ini dengan sifat kepedulian, ulas asih, nolong sesama, maka kita akan menyatu dengan alam dulu. Termasuk sang penjaga alam, penjaga bumi, sing borokso bumi, jaga teroyo, termasuk sing borokso, sing manggon di daerah sini yang berada di tepatnya berada di tanah atau bumi yang ada pohon ini tumbuh dulu. Nah, penjaganya pelindungannya adalah Raja Naga dulu. Raja Naga Api dulu ya. Ini Mbah Krampung dulu. Krampung bikin saya kenalnya ini ya. Kalau orang-orang yang aliran agama ya, yang Islam aliran agama, aliran zikir, sholawat, itu alirannya di makam wali sana ya. Nah, mereka sebut mungkin Mbah Krampungnya di sana. Kalau saya di sini ya, Mbah Krampungnya sing borokso, daerah Krampung lah. Krampung itu artinya rampung, beres, tuntas, tas. Ya, semoga Tuhan memberi kekuatan pada saya, akan terus memberi pencerahan-pencerahan, ajaran-ajaran yang sebenarnya, baik ajaran masalah agama, keagamaan ya, agama apa saja, karena saya sudah mempelajarinya semua, terutama pengetahuan tentang dunia supranaturalis, tentang kegoiban ya, dunia gaib. Saya mohonlah ya, sedulur-sedulur yang ingin belajar pengetahuan tentang dunia gaib dengan secara benar, saya mohonlah belajar pada saya dulur-dulur ya. Ini zaman sudah zaman edan dulur, super sulit mencari orang yang seperti saya dulur, menjelaskan ajaran yang sebenarnya, sekalipun itu ajaran perdukunan dulur, akan saya ajarkan dengan ajaran yang sebenar-benarnya. Walaupun itu sekitar dunia gaib, sekitar dunia jin, siluman, leak, rangde, banaspati, jin, suanggi, ya, dan lain-lain, ya, pok-pok, terus apalagi kuyang lah segala macam itu. Saya akan jelaskan dengan sebenar-benarnya, yang ori, yang asli dulu. Sekarang nyari yang asli itu super sulit dulur ya. Ya, saya masih ada dulur yang asli, akan saya kupas tentang dunia goib ya, goibiah ya, maupun rububiyah ya. Jadi tentang ilmu mukasyafah itu secara global ada dua dulur. Ada dua dulur ya.
tentang ilmu goibiyah, ilmu mukasyafah, ilmu tembus pandang. Itu secara global terbagi dua dulu ya. Yang satu adalah mukasyafah alam goibiyah dulu. Jadi alam goibiyah ini segala makhluk yang tidak terlihat oleh mata indria atau indra, tidak tersentuh dan tidak terlihat oleh panca indera kita dulu ya. Hanya bisa dilihat oleh indera ke-6, indera ke-7 dan indera seterusnya dulu ya. Saya lucu-lucu melihat orang-orang yang ngaku-ngaku paranormal di YouTube itu, lucu-lucu dulu. Dulur lucu-lucu karena saya orang yang sangat ahlinya dulu ya. Jadi lucu-lucu mereka salah-salah menyebut dulu. Ada indera ke-5 lah, ada indera inilah. Oh, indera ke-6, indera ke-7, indera ke-10 kok dibilang indera ke-5. Aduh, minta ampun dah. Tapi saya hanya ketawa sendiri dan sakit hati juga dulu. Kurang ajar orang-orang ini, bohongi publik, orang nggak ngerti apa-apa kok. Melihat dunia gaib saja dibilang pakai indera ke-5. Nauzubillah min dzalik kon. Berhenti kamu. Jamput. Dukun-dukun penipu ya. Dukun-dukun penipu, balian penipu. Berhenti kamu. Ya, di pohon ini saya bersumpah. Hah? Berhenti kamu. Dukun-dukun penipu, balian-balian penipu ya. Saya tidak musuh sama dukun. Saya tidak musuh sama balian. Bahkan saya tidak musuh sama dukun santet. Tapi dukun santet abal-abal, balian abal-abal ya. Kemudian tukang sihir abal-abal, itu musuh saya yang paling benci. Kalau yang asli-asli itu urusan dia nanti sama Tuhan atau urusan dia sama polisi. Bukan urusan saya. Tapi yang saya sangat benci yang palsu-palsu itu. Gitu. Saya tidak musuh, tidak benci sama orang ilmu hitam. Tapi orang-orang yang mengaku berilmu hitam, bisa nyantet, bisa neluh, bisa nyihir, itu saya paling benci ya. Saya bersaksi, kalian berhentilah. Saya bersaksi di tempat ini ya. Di tempat ini saya bersaksi. Saya perintahkan kalian semua, berhenti. Ya. Mbah Buyut Seng Borokso ya. Mbah Buyut Seng Borokso. Kemudian Raja Nagapi dan Seng Borokso ya, daerah sini jadi saksi ya. Dan beraksi. Berhenti, saya perintahkan berhenti ya. Para dukun-dukun palsu, baik itu yang main konten-konten di YouTube ya. Ladunian ya, bikin kayak film-filman, pakai jubahnya kiai, jubahnya wali ya. Kalau yang asli biarkan ya, selamatkan. Tapi untuk yang palsu-palsu, abal-abal, apalagi main filman di di YouTube itu, yang palsu-palsu, padahal mereka orang nggak ngerti apa-apa, saya perintahkan berhenti Buyut ya, yang Buyut ya, Seng Borokso dan Raja Nagapi, saya perintahkan berhenti hari ini mereka semua. Ya. Saya sakit hati betul saya. Akhirnya kita yang benar-benar sungguh-sungguh dibilang penipu semua ya. Akhirnya kita yang asli-asli ini, boleh dibilang istilahnya dukun asli, paranormal asli, balian asli ya. Akhirnya kita dituduh palsu semua gara-gara orang palsu-palsu itu bikin konten-konten film-filman itu palsu-palsuan. Bajingan semua mereka itu ya. Betul apa kata pesulap merah tuh, bajingan mereka. Sekalipun kamu tulis ini hanya konten, bikin konten, terus mungkin kamu tambah lagi konten hiburan, tapi penontonmu itu banyak orang awam bro ya. Akidah mereka akan rusak bro. Dukun santet dibasmi dengan baca ini baca itu, gak nyambung bro, bajingan ya, gak nyambung, merusak akidah itu. Saya ini praktisinya, mbahnya praktisinya paranormal, mau laduni kayak, mau karomah kayak, mau ilmu hikmah kayak ya, ilmu hikmah ya. Saya kasih tahu, yang para ilmu hikmah saya kasih tahu ya. Maha guru dari ilmu hikmah itu adalah siapa?
kalian pasti nggak tahu, ya. Kalian semua pasti nggak tahu. Guru besar Nusantara ilmu hikmah adalah Syekh Abdul Jabar yang berilmu tinggi. Al-Fatihah, nyebutnya begitu, bro. Kalian belum pada tahu kan? Nah, kalian pikir itu punyanya gurumu, amalannya gurumu, amalannya mbah gurumu. Bukan. Di Nusantara ini turunannya dari Syekh Abdul Jabar yang berilmu tinggi. Al-Fatihah, ya. Tuh, cara tawasulnya saja bacanya begitu dulu. Ila hadratin khususan Syekh Abdul Jabar yang berilmu tinggi. Al-Hikmah itu ada tambahannya, Al-Hikmah Jabariyah. Nah, itu baru bisa mental-mentalin orang, magerin segala macam. Orang gak bisa maju, orang gak bisa bergerak, orang gak bisa bergerak, gak bisa maju, dipentalin, ya. Musuh jarak masih jauh, yang penting sudah mata kita sudah saling kelihatan, dia sudah kaku di tempat. Mau 100 meter kalau sudah saling kontak mata, kelihatan kaku di tempat, ya. Al-Hikmah Jabariyah, bro, ya. Jangan gitulah, ya. Kasihanlah sama yang asli-asli, dukun asli, paranormal asli, balian asli, ya. Mereka tuh, kita tuh tirakat ritual setengah mampus, bro. Pengorbanan yang sangat amat berat, bro. Tidak sedikit yang akhirnya berujung dicerai oleh istrinya, dijauhi dari anak-anaknya, bro, ya. Belum lagi pengorbanan harta, waktu, ya, umur, bro. Kalian tiba-tiba bikin film-filman kayak gitu, dan orang-orang awam, jutaan orang awam mengakui kalian, dikira orang bisa beneran. Aduh. Saya ini kalau mau bicara kasar dah. Mau bicara kasar, saya nih pendirinya IKBMI, bro, ya. IKBMI tahu, bro, anggotanya. Nah, tahu anggotanya IKBMI? Itu para ahli supranatural. Kalau di pondok sudah jebolan pondok, ya, gabungan dari segala macam aliran, bro. Nah, para lelakon, orang-orang yang sudah mumpuni, waskito gabung jadi satu. Wadahnya saya sebut IKBMI, Ikatan Keluarga Besar Musafir Seluruh Indonesia. Saya pendirinya, bro, dan saya pendana tunggalnya, bro, ya. Tersinggung sekali saya melihat film kayak gitu. Gak apa-apa filmnya, tapi pengikutnya, bro, sudah jutaan, puluhan juta. Itu loh, bro, masalahnya. Itu yang jadi masalah. Akidah mereka rusak semua. Orang-orang yang tidak mengerti akidah, tatanan, cara, dan yang sebenar-benarnya bisa menghadapi bangsa jin jahat, dukun santet, tukang sihir. Harusnya pakai bacaan-bacaan ini, malah dia kasih pakai bacaan yang lain. Lah, pengikut orang-orang awam ini yakin dan percaya lagi, jumlahnya puluhan juta lagi subscribe-nya. Lah, itu kan merusak akidah, bro. Lah, yang asli-asli hancur semua, yang asli-asli ini akhirnya gara-gara youtuber yang bikin konten-konten film-filman itu hancur semua, tenggelam. Tapi sepertinya tidak berdaya menghadapi mereka-mereka yang bikin film-film di YouTube itu, karena pengikutnya sudah terlanjur banyak sekali, jutaan bahkan puluhan juta, bro. Akhirnya kita yang asli-asli sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Ya, saya menghimbau aja di pohon keramat ini, tempat keramat ini, berhenti kalian yang bikin film-filman palsu, ya, membodohi publik, membodohi rakyat, membodohi umat. Apalagi sampai yang banyak yang percaya sampai puluhan juta. Berhenti kalian, saya perintahkan berhenti. Saya minta tolong, saya mohon berhenti kalian merusak akidah, ya. Berhenti kalian. Di tempat ini saya bersumpah, kalian berhenti atau saya yang berhenti.
tamat riwayat keluar dari jagat raya ini saya, bumi ini keluar saya. Saksinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marah saya betul. Lihat saja kalian masa bodoh cuek. Saya Pak Nurdin, pendiri Ikatan Keluarga Besar Musafir Indonesia, guru besar Wadah Akas, ya, ilmu ketuhanan Akas. Ya, buka konten saya, murid-murid saya, tua-tua, ya sudah tua-tua, banyak polisi, TNI dari zaman dulu, bahkan Kabak Intel Mabes Brimob juga pernah jadi murid saya, ya, dan Sat Brimob Papua juga pernah jadi murid saya, Kapolresnya di Papua juga. Saya ahli supranatural, saya pensiun dari Angkatan Laut, ya. Saya pensiunan ABRI bro, ya. Pensiun zamannya ABRI, ya. Nah, pendidikan saya militer sukarela, bukan pendidikan TNI. Pendidikan saya pendidikan militer sukarela namanya, militer. Kalau sekarang pendidikannya namanya tentara, TNI. Saya masih zaman pendidikan militer bro, militer sukarela namanya. Bro ya, kita ngopi-ngopi, rokok-rokok dulu. Kalian menyimak, merenungi apa yang saya sampaikan sambil melihat. Semoga kalian memiliki indera ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Semoga kalian bisa melihat dari kamera saya interaksi, ya, reaktif dari tempat ini, karena saya habis berpenyempan yang super keras, super emosi, dan menepuk-nepuk pohon raksasa ini, super keramat ini, dulur ya. Awasi baik-baik dulur-dulur yang punya indera ke-6, awasi reaksi dari tempat ini, pohon ini yang tersorot oleh kamera saya, supaya kalian tidak rugi. Kadang-kadang di tempat pedanyangan seperti ini, kadang-kadang saya pas lagi duduk atau baru mau masuk, tiba-tiba ular beserta badannya di atas tembok gini sudah nyambut saya. Ular beserta seperempat badannya nyambut saya. Kaget, saya kaget. Tempat-tempat seperti ini dulu ya, memang itu simbol dari sosok-sosok penampakan, kebanyakan dari simbol sosok atau pedanyangan dulu ya, sosok ular itu dulu ya. Yang paling dominan dulu ya, sosok ular itu. Ada juga yang penampakan lewat sosok kucing hitam dulu ya, kucing hitam ya. Langka ya dulu ya, kucing hitam full ke badan. Ada juga yang penampakan lewat binatang-binatang aneh ya, binatang-binatang kecil yang aneh ya, seperti kukang atau apa itu namanya, yang seperti musang itu ya. Ada juga yang seperti burung ya, penampakannya seperti burung. Tapi untuk yang tingkatannya sempurna dulu ya, wong halus, wong samar yang tingkatannya sempurna bisa penampakan secara lahir batin seperti kita dulu ya. Bisa secara raga. Yang super sakti lagi, tidak peduli siang ataupun malam, tidak peduli malam apapun siang, dia bisa menampakkan diri, dulur ya. Dan mewujud. Nah, wujud tersakti, wujud tertinggi dari sosok-sosok goib sakti adalah sosok tertinggi yang paling sempurnanya adalah mampu menjelma sosok seperti manusia, dulur ya. Dia bisa menjelma jadi apa saja, jadi binatang, jadi ular, jadi seperti hantu-hantu. Dan yang tertinggi adalah bisa menjelma juga jadi batu, jadi pohon ya. Jadi apa saja dia bisa menjelma. Tapi yang penjelmaan yang tertinggi berarti dia super sakti, berarti dia sempurna. Sosok goibnya, makhluk goibnya adalah yang mampu menjelma menjadi seperti sosok manusia.
Dan yang tertinggi lagi, bisa menampakkan diri secara wujud manusia walaupun di siang hari. Ya, itu yang tertinggi dulu. Semakin tinggi semakin kita tidak curiga dulu. Semakin tinggi semakin sempurna dia kesaktiannya, kewasketuannya. Kita semakin tidak menduga kalau yang kita sedang habis salaman itu, atau yang sedang habis bertamu ke rumah kita itu, atau yang sedang habis berkenalan dengan kita itu ternyata bukan manusia asli. Ternyata beliau adalah sosok-sosok goib yang tingkatannya sempurna dulu ya. Yang saya maksud adalah sosok-sosok jin ya, siluman ya, wong samar yang bisa menjelma-jelma menjadi sosok manusia. Itu adalah sosok yang super sakti dulu ya. Nah, yang supernya sakti adalah yang bisa mewujud sosok manusia dan bisa kita melihat, berjumpa, bahkan jabatan tangan secara fisik dengan kita di siang hari dulu. Itu tersakti dulu, tertinggi. Karena kita sampai nggak bisa membaca, nggak bisa nyangka, bahkan nggak bisa merasakan bulu kuduk berdiri. Saking super saktinya dia dulu ya. Seperti itu dulu ya. Dulur ya, jangan terlalu bersangka pada beliau-beliau ya dulur ya, karena beliau-beliau semua itu adalah Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan dulur ya. Dalilnya seperti dalilnya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la taqrabul jinni wal insi illa liya'budun ya dulur ya. Memang Tuhan yang menciptakan ya jin dan manusia untuk hanya untuk nah, saya bolak-balik sengaja supaya ingat terus